kasih akses kita untuk mendekat. Dan sebagaimana yang sudah kita bahas, sering kita lupa bahwa salah satu kenikmatan adalah akses untuk mendekat. Betapa banyak orang itu mengeluarkan harta miliaran, hadirin. Tapi jangan berpikir dia membukakan akses untuk mendekat kepada diri dia. Enggak. Akses mendekat itu mahal. Sebagaimana banyak di antara hadirin sekalian berinfak rutin, bersedekah rutin, banyak bantu orang. Tapi apakah setiap orang yang kita bantu dengan harta dan uang bisa masuk ke rumah kita? Sore hari ini Allah buka akses itu dan Allah persilahkan kita masuk ke salah satu rumahnya. Bukankah itu sebuah kenikmatan? Masjid itu rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan itu bukan formalitas, bukan hanya ucapan bibir, tapi itu hakikat. Tapi seringkali kita lupa untuk bersyukur ketika kita sudah diberikan pintu, diberikan akses untuk sujud, untuk ruku, untuk duduk bersimpuh di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita lebih mudah bersyukur ketika keluar dari showroom mobil setelah men-DP salah satu mobil impian kita. Atau kita lebih mudah bersyukur keluar dari sebuah butik, sebuah restoran, dari sebuah toko jam tangan. Namun kita sekali lagi suka lupa bersyukur ketika kita keluar dari rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin Allah muliakan. Jadi kita sebatas bisa masuk rumah Allah saja, tanpa ada kajian, tanpa ada ayat yang dipelajari, tanpa ada hadis Nabi SAW yang ditelaah dan direnungkan, itu aja udah kenikmatan, hadirin. Dan itu seringkali kita lupa bersyukur. Lalu bagaimana Allah bukakan pintu rumahnya kepada kita, sehingga kita bisa sholat 5 waktu, kita bisa sholat maghrib, kita bisa sholat isya, kita bisa mengkaji Al-Quran, kita bisa mengkaji hadis Nabi SAW, kita bisa menambah keimanan kita bisa satu saf dengan orang-orang yang berusaha menjaga kesolehan dan meningkatkan kesolehan. Lalu pertanyaannya, kemana rasa syukur itu? Jadi bisa jadi kalau saat kita keluar dari sebuah masjid atau sebuah kajian dan kita merasa iman kita kurang terdongkrak, itu bukan salah masjidnya, atau bisa jadi itu bukan salah kajiannya, kitanya yang lupa bersyukur. Dan Allah berfirman tentang orang-orang yang tidak bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Dan kalau kalian lupa bersyukur, kufur nikmat, inna adzabi lasyadid. Adabku sangat pedih, kata Allah. Dan salah satu adab yang paling parah, dan itu yang paling parah di dunia, adalah Allah keraskan hati kita. Sebagaimana sebaliknya, jannatud dunia, surganya dunia adalah kebahagiaan hati. Dan kunci kebahagiaan hati diantaranya adalah bersyukur kepada Rabbul Alamin. Maka hadirin Allah muliakan, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Tugas kita ketika kita dikasih akses ke rumah Allah, dikasih akses untuk mendekat, dikasih kesempatan untuk belajar ilmunya, tugas kita bukan hanya fokus menyimak, tugas kita bukan hanya mencatat, tugas kita bukan hanya memahami, tapi tugas kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hal penting. Jadi hadirin yang Allah muliakan, marilah kita kembali mengingatkan diri kita untuk pandai-pandai bersyukur. Terlebih lagi ketika Allah berikan kita kesempatan untuk belajar, untuk menambah iman di salah satu bulan haram, di bulan Al-Muharram. Di bulan dimana amal soleh pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Dan dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah jaga diri kita dari dosa di detik-detik ini. Dan bukan hanya Allah jaga diri kita dari dosa, tapi Allah kasih hidayah sehingga kita bisa mengisi detik-detik ini dengan amal soleh. Bukankah itu hal yang harus kita syukuri?